Infrastruktur IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Balkianawanti, NIM 1814102 dari Komc akan mempresentasikan mengenai infrastruktur IT. Saya membuat video ini demi menyelesaikan tugas mata kuliah Sistem Informasi dengan dosen pengampu Ibu Sri Melvani Hardi. Jadi, saya langsung saja akan menjelaskannya. Jadi saya akan menjelaskan 4 subjudul dari infrastruktur IT. Pertama, nanti saya akan menjelaskan pengertian infrastruktur IT itu sendiri, kemudian evolusi yang terjadi, komponen penyusunnya, serta tren platform yang terjadi saat ini. Yang pertama, kita akan membahas pengertian infrastruktur IT. Infrastruktur teknologi informasi itu adalah sumber daya teknologi yang digunakan bersama yang menjadi platform bagi aplikasi sistem informasi tertentu di dalam perusahaan. Infrastruktur ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, serta layanan yang digunakan bersama di dalam perusahaan tersebut. Setelah tadi kita bahas pengertiannya, sekarang kita akan membahas tentang evolusi yang terjadi pada infrastruktur IT sampai saat ini. Nah, yang pertama itu ada era mesin hitung yang terjadi pada tahun 1930 sampai 1950. Era ini adalah penggunaan mesin yang besar dan tidak praktis dengan penggunaan software secara hardware untuk melakukan pengurutan, penambahan, dan pelaporan datanya. Jadi bisa dibilang pada era ini itu mesin pertama kali digunakan untuk membantu melakukan pekerjaan. Kemudian itu ada era general purpose mainframe and mini computer. Itu terjadi pada tahun 1959 sampai sekarang. Nah, di sini pengenalan IBM 1401 dan 7090 pada tahun 1959 menandai awal penggunaan komputer mainframe. Komputer mainframe menjadi cukup kuat untuk mendukung ribuan terminal jarak jauh secara online yang terhubung ke mainframe terpusat menggunakan protokol komunikasi dan jaringan data. Jadi pada era ini komputer itu masih dipakai lah sampai sekarang gitu. Kemudian ada era komputer personal dari tahun 1981 sampai sekarang. Pada era ini munculnya PC IBM pada tahun 1981 dianggap sebagai awal dari era PC karena mesin ini adalah yang pertama diadopsi oleh bisnis Amerika secara luas. Pada awalnya menggunakan sistem operasi DOS, bahasa perintah berbasis teks, dan kemudian Microsoft Windows sistem operasi, komputer Wintel PC menjadi standar desktop PC. Selanjutnya ada era klien atau server pada tahun 1983 sampai dengan sekarang. Pada era ini, komputasi klien server, desktop, atau komputer laptop yang disebut klien jaringan komputer server yang kuat yang menyediakan komputer klien dengan berbagai layanan dan kemampuan. Kerja pemrosesan komputer dibagi antara dua jenis scene. Pertama, klien adalah titik masukan pengguna, sedangkan server biasanya memproses dan menyimpan data saham. Selain itu, ada era komputasi internet atau enterprise pada tahun 1992 sampai dengan sekarang. Pada awal 1990-an, perusahaan beralih ke standar jaringan dan perangkat lunak yang dapat mengintegrasikan
mengintegrasikan jaringan yang berbeda dan aplikasi di seluruh perusahaan ke dalam infrastruktur perusahaan luas. Pada zaman ini internet sudah mulai digunakan secara cukup luas sehingga memudahkan dalam berkomunikasi. Selanjutnya ada era cloud atau mobile computing dari tahun 2000 sampai dengan sekarang. Nah, kekuatan bandwidth yang tumbuh dari internet telah mendorong klien atau server memodelkan satu langkah lebih maju menuju apa yang disebut dengan cloud computing model. Cloud computing mengacu pada model komputasi yang menyediakan akses ke dalam sumber daya komputasi yang terintegrasi dan boleh dibagikan melalui sebuah jaringan yang biasanya disebut dengan internet. Tadi kita sudah membahas tentang evolusinya. Sekarang kita akan membahas tentang teknologi pendukungnya. Pertama itu ada umur dan daya microprocessing. Yang bunyinya itu ada 3, yaitu kekuatan mikroprosesor akan ganda setiap 18 bulannya. Yang kedua, daya komputasi juga akan ganda setiap 18 bulannya atau bertambah 2 kali lipatnya. Harga komputasi jatuh setengah setiap 18 bulan. Jadi harganya itu akan jadi lebih murah setiap 18 bulan. Kemudian ada hukum mass storage digital. Di sini intinya jumlah informasi digital akan meningkat 2 kali lipat setiap tahun. Kemudian hukum Metcalfe dan jaringan ekonomi. Robert Metcalfe, penemu jaringan area lokal Ethernet teknologi, mengaku pada tahun 1970 bahwa nilai atau kekuatan jaringan tumbuh secara eksponensial sebagai fungsi dari jumlah anggota jaringannya. Sekarang kita masuk pada pembahasan ketiga, yaitu komponen penyusun infrastruktur IT. Pertama itu ada hardware. Hardware ini dibagi 2, yaitu komponen mesin dan mainframe. Mesin itu terdiri atas personal data assistant, laptop, server, PC, dan mesin server. Dan komponen mainframe-nya itu terdiri atas communication device, disk, storage device, tape, CPU, dan lainnya. Kemudian ada pula software. Software ini seperti Microsoft Windows, dari Windows XP, Windows 7, dan lainnya. Ada juga Linux dan Unix. Kemudian ada telekomunikasi atau jaringan. Telekomunikasi ini disediakan oleh perusahaan telekomunikasi yang menawarkan berbagai perangkat berupa akses internet, WAN, dan akses internet lainnya. Selain itu, ada penyimpanan data dan manajemen. Ini dijadikan sebagai sarana untuk mengatur sekaligus merapikan data yang tersimpan dalam perusahaan tersebut, seperti misalnya dengan menggunakan Microsoft SL dan hard disk. Adapun komponen lainnya yaitu integrasi sistem dan layanan yang digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Kemudian ada platform internet yang untuk memasarkan bisnis sebuah perusahaan. Kemudian yang terakhir ada software aplikasi enterprise. Ini berhubungan dengan perangkat lunak seperti Microsoft, Oracle, dan lainnya. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang tren platform infrastruktur IT. Jadi, kita akan membahas tren platform hardware. Pertama, ada mobile digital platform, itu berupa smartphone dan komputer tablet yang menjadi perangkat untuk mengakses internet.
Kemudian ada grid computing atau komputasi jaringan. Di sini kan melibatkan berbagai komputer yang jaraknya berjauhan untuk dikoneksikan dengan suatu jaringan tunggal untuk menciptakan super komputer virtual. Kemudian ada virtualisasi. Di sini penyajian serangkaian sumber daya komputasi dan kapasitas penyimpanan data sehingga mereka semua dapat diakses tanpa dibatasi oleh apapun. Selanjutnya ada cloud computing atau komputasi awan. Model komputasi ini mana aktivitas pemrosesan penyimpanan perangkat lunak lainnya akan disediakan layaknya sumber virtual terpadu pada suatu jaringan yang umumnya adalah internet. Kemudian ada prosesor penyimpanan daya dan kinerja tinggi. Mikroprosesor terkini memiliki inti prosesor dalam sebuah chip, sehingga prosesor dapat hemat energi dan jadi lebih efisien. Kemudian ada komputasi otonom, yaitu upaya luas industri untuk mengembangkan sistem yang dapat mengkonfigurasi diri sendiri dan melindungi diri dari penyusup dari luar. Terakhir ada green computing atau komputasi yang ramah lingkungan. Intinya produknya akan ramah lingkungan, tidak menyebabkan polusi ataupun kerusakan pada lingkungan. Tadi kita sudah membahas hardware-nya, sekarang kita akan membahas software. Pertama itu ada Linux dan perangkat lunak open source. Perangkat lunak open source berarti perangkat itu dapat digunakan secara gratis tanpa lisensi tambahan, seperti Linux contohnya. Kemudian ada Java dan Ajax Java. Ini adalah bahasa pemrograman yang tidak terpengaruh oleh piranti keras dan merupakan yang terbaik dalam lingkungan pemrograman interaktif untuk web. Kemudian yang ketiga ada perangkat lunak tenaga kerja dan layanan awan atau cloud service. Perangkat lunak ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan kontrak pengembangan perangkat lunak atau pemeliharaan program warisan yang ada untuk perusahaan luar. Dan yang terakhir adalah layanan web dan layanan berorientasi arsitektur layanan web. Sini intinya semuanya melalui web. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan yang terjadi dan terima kasih.